Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi subjek dan objek pronoun. Subjek pronoun di sini anggotanya adalah I, you, we, they, she, he, it, dan objeknya adalah me, you, us, they, them, her, him, it. Jadi di sini I dan me memiliki arti yang sama, yaitu saya. You artinya kamu, we, us ini artinya juga sama, yaitu kami atau juga bisa diartikan kita. They, them artinya sama-sama mereka. Dia perempuan, yaitu she atau juga her. Dia laki-laki, he, him, dan it untuk benda tunggal. Perbedaannya kapan kita menggunakan I dan kapan kita menggunakan me. Perhatikan, kalau untuk subjek pronoun, posisinya diletakkan sebelum verb. Sedangkan yang namanya objek pronoun, posisinya bisa setelah verb atau setelah preposisi. Nomor 1, they, them are helping us. Untuk yang pertama, kita menggunakan they atau them. Yang belakang menggunakan we atau us. Perhatikan polanya. Are helping di sini, are helping ini merupakan verb sehingga yang dibutuhkan adalah subjek. Maka jawabannya adalah they are helping us. Kenapa harus menggunakan us? Perhatikan verb yang merupakan kata helping di sini yang merupakan kata kerja atau verb. Yang jatuh setelah verb adalah objek. Objek dari kata kami adalah us. Jadi di antara we sama us ini yang bisa sebagai objek adalah us-nya. Untuk contoh yang nomor 2. Untuk contoh yang nomor 2 yaitu Putri is always happy when she, her, meet, I atau me. Perhatikan. Meets-nya di situ merupakan verb atau kata kerja. Di antara she dan her ini yang bisa sebagai subjek adalah she. Sedangkan meets ini merupakan verb yang diletakkan setelah verb adalah objek. Di antara I sama me yang berfungsi sebagai objek adalah me. Sehingga jawabannya adalah seperti ini. Putri is always happy when she meets me. Seperti itu. Contoh yang ketiga. This flower is for she atau for her. Perhatikan for ini merupakan preposisi yang bisa diletakkan setelah preposisi adalah objek. She sama her yang bisa sebagai objek adalah her-nya. Sehingga jawabannya adalah seperti ini. This flower is for she atau for her. Catatan penting. They tidak hanya digunakan untuk kata ganti yang merujuk ke manusia. Jadi they ini penekanannya adalah merujuk ke kata benda yang jamak.
entah itu manusia, entah itu hewan, atau benda yang tidak bernyawa juga bisa menggunakan they. Begitupun juga dengan she atau he. Bisa juga merujuk ke hewan. Jadi she sama he ini tidak hanya mengarah atau tidak hanya digunakan sebagai kata ganti manusia saja. Bisa untuk hewan dengan catatan gendernya jelas. Apakah hewan tersebut jantan atau betina? I have a cat. I usually feed it. Karena a cat-nya ini tunggal, ya kata gantinya it. Karena it ini untuk kata ganti benda selain manusia yang tunggal. Contoh nomor 2. I have 3 cats. I usually feed them. Untuk hewan, kalau jumlahnya lebih dari 1, maka kata gantinya harus menggunakan them. Dalam konteks ini kita tidak bisa menggunakan it. Yang ketiga, I have just bought a new book. And now I am reading it. It-nya merujuk ke book karena benda tunggal 1, maka menggunakan it. Akan tetapi jika bukunya lebih dari 1, maka kata gantinya juga menggunakan them. Ini contoh dari poin 1, bahwa they tidak hanya digunakan untuk manusia saja, bisa untuk benda ataupun hewan. Dengan catatan bendanya harus lebih dari 1 atau banyak. Tono owns a female cat. She is very cute. Tono memiliki seekor kucing betina dan kucing tersebut sangat imut. She di sini merujuk ke female. Walaupun cat ini hewan, karena gendernya jelas di situ, yaitu betina, sehingga kata gantinya bisa menggunakan she. Seperti itu. Jadi catatan pentingnya adalah bahwa they tidak hanya untuk manusia saja. She, he juga bisa digunakan untuk hewan. Sama, tidak hanya untuk manusia saja. Dalam bahasa Indonesia, kami akan menemani mereka. Kami, karena posisinya di subjek, kita menggunakan we. Mereka posisinya di objek. Karena setelah verb kata menemani sehingga kita menggunakan them. Kami menemani mereka menggunakan we will accompany them. Jadi jangan sampai we will accompany they, salah kalau seperti itu. Saya harus membelikan dia perempuan setangkai bunga. Saya menempati posisi subjek sehingga menggunakan I. Sedangkan dia perempuan menempati posisi objek sehingga kita harus menggunakan her. Kalau menggunakan I must buy she, apakah bisa? Jelas tidak bisa. Yang berikutnya, seorang wanita telah menuduh kami. A woman has accused. Kaminya di objek sehingga kita menggunakan us. Oke, sekian materi tentang pronoun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.